Ya, kondisi ibu ini, anaknya memang sudah lahir tapi ibunya masih belum sadarkan diri. Ini posisinya di tengah jalan di puncak Gunung Iligai karena akses kesehatan, fasilitas kesehatan lumayan jauh dan kami awam untuk hal ini, maka kami masih menunggu bidan berangkat dari kampung sementara dalam perjalanan. Tapi ibu ini untuk sampai dengan saat ini belum sadarkan diri. Di negeri yang katanya kaya raya, di tanah yang penuh janji kesejahteraan, masih ada kisah yang membuat dada sesak. Di pelosok Flores, Nusa Tenggara Timur, seorang ibu muda, Francisca Seang, harus melahirkan bukan di ruang bersalin, bukan di bawah cahaya lampu rumah sakit, tetapi di jalan setapak, ditandu oleh warga kampungnya sendiri. Sabtu 13 September 2025, dengan perut yang kian mendesak waktu, Francisca ditandu oleh para lelaki desa. Langkah mereka berat, melewati bukit dan tanah berlubang mencari harapan menuju puskesmas terdekat. Namun takdir berkata lain, di tengah perjalanan rasa sakit itu memuncak. Francisca tak kuasa lagi di atas tandu sederhana, ia melahirkan bayinya di bawah tenda darurat seadanya ditemani tangis warga yang hanya bisa pasrah. Para perempuan desa bergegas membantu dengan tangan kosong tanpa alat medis. Mereka jadi bidan darurat, hanya doa dan keberanian yang mengiringi detik-detik kelahiran itu. Tangisan bayi akhirnya pecah, membelah hening bukit Flores. Tangisan yang bahagia namun juga menyayat hati karena lahir di negeri yang belum sepenuhnya adil kepada rakyat kecilnya. Kepala Dinas Kesehatan Sika, Petrus Herlemus, mengakui peristiwa ini nyata adanya. Ia tak menampik akses menuju fasilitas kesehatan terlalu sulit. Bidan pun sudah berpesan sebelumnya agar Francisca pindah lebih dekat ke puskesmas saat waktu melahirkan tiba. Namun, kemiskinan dan keterbatasan membuat pesan itu tinggal harapan. Rasakan sakit pinggang dan tadi sudah disampaikan, baru bergegas bersama keluarga mau menuju puskesmas. Akhirnya dalam perjalanan partus di jalan. Partus itu dalam kondisi normal atau? Partus dalam kondisi normal. Dan pada saat pertolongan habis, kemudian di proses persalinan dan bawa ke puskesmas dalam kondisi ibu. Setelah melahirkan, ibunya tidak sadarkan diri, lalu penanganan medis dan sekarang sudah kembali sadarkan diri dan sudah mulai membaik. Perjalanan dari puskesmas ke tempat kejadian kurang lebih 2,5 jam, sehingga memakan waktu 5 jam untuk sampai ke puskesmas. Sebuah ironi yang memukul nurani kita. Di gedung parlemen, para elit berdebat soal kesejahteraan rakyat, tapi di pelosok negeri, ada ibu yang melahirkan di jalan setapak, bertaruh nyawa bersama bayinya. Francisca dan sang bayi memang selamat, tapi cerita ini adalah alarm bahwa hak kesehatan di negeri ini belum menjadi milik semua orang. Klip Fakta, merekam luka, membangunkan nurani bangsa.